Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Mika Marta Rehata dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Mendasari hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Dalam kekudusan-Mu ya Aba ya Bapa, kami kembali menyapa Engkau. Ketika kami boleh melewati malam panjang kami, dan di hari ini hari yang kudus, Engkau melayakkan kami ada lagi untuk melakukan semua tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Mendasari hari ini Tuhan, hari Dominggu Tuhan yang kudus, kami akan belajar dari kebenaran-Mu, kami akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Memberkati kami satu persatu, kami yang akan mendengar, terutama pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu, sinari wajah kami semua dengan cahaya ilahi-Mu ya Allah. Sehingga firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak akan pernah berlalu dari pendengaran kami. Kami akan termeterai dalam hati pikiran hidup kami, karya kami. Sehingga kami mampu mengerti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat lalu. Taklukkan semua itu, bersabdalah Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di hari ini terambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru. Kitab Injil Matius. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua yang telah membaca, mendengar, dan akan melakukan sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih Kristus, Matius 5 ayatnya yang ke-48, di bawah sorotan tema untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah menjadi sempurna. Saudara-saudara, standar kasih dalam kerajaan Allah adalah sempurna. Sempurna di dalam Kristus. Berbicara tentang sempurna berarti kita bicara tentang keserupaan kita dengan Kristus sebagai yang sempurna itu. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sebagaimana Allah yang kudus dan sempurna, demikian juga panggilan kita sebagai umat Allah untuk menjadi kudus dan sempurna. Timbul pertanyaan yang pertama, mungkinkah kita akan menjadi kudus dan sempurna? Yang kedua, mungkinkah kita bisa sama seperti Allah? Jawabannya adalah sangat mungkin dan memang harus demikian. Sebab kita adalah anak-anak Allah dalam panggilan-panggilan kita masing-masing. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 katakan segambar dengan Allah. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6 katakan sama seperti Kristus. Kadang perasaan kita, kadang pikiran kita berpikir bahwa tidak mungkin akan muncul. Perasaan tidak mungkin muncul ketika kita kurang memahami, kita salah memahami tentang maksud Tuhan untuk membawa kita dalam kekudusan dan kesempurnaan. Perasaan dan pikiran tidak mungkin itu akan membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Perasaan dan pikiran kita tidak mungkin akan muncul. Untuk itu janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Allah kehendaki. Lewat kebenaran firman Tuhan yang terus diberitakan, yang terus kita dengar. Sehingga itu menjadi alasan untuk kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi menjadi kudus, menjadi sempurna dalam Kristus. Sama seperti Kristus adalah kompas, adalah penunjuk arah, adalah magnet untuk menarik kita, saudara-saudara dan saya, untuk kita menuju kehidupan yang kudus dan sempurna. Saudara-saudara kekasih Kristus, kadang kesalahpahaman kita menganggap bahwa hidup kudus dan sempurna
adalah ketika kita tidak berbuat dosa, adalah ketika kita tidak berkata kotor, ketika kita tidak berpikiran kotor, ketika kita tidak mengasihi orang lain, atau ketika kita tidak bersinah dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara kekasih Kristus, kita harus sempurna dan kudus di hadapan Allah. Itu artinya bahwa orang Kristen jangan egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, yang hidup dalam firman untuk diri sendiri. Firman Tuhan bukan hanya direnungkan, tapi dilakukan. Kasih yang Allah berikan dengan cuma-cuma itu bukan untuk kita simpan, tapi dibagikan. Dibagikan bukan untuk orang-orang yang dekat dengan kita, atau dibagikan untuk orang-orang yang mengasihi kita saja, bahkan untuk orang-orang yang membenci kita sekalipun. Sebab semua orang diselamatkan, bukan hanya kita, tapi juga orang-orang lain. Untuk itu saudara-saudara kekasih Kristus, menjadi sempurna dalam kekudusan memang tidak gampang. Namun ketika kita berusaha membuka diri, kita berusaha dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mampu melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup, yaitu menuju kesempurnaan dalam kekudusannya. Disitulah letak kesempurnaan dalam kekudusan. Sebab Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya nilai lebih. Tuhan ingin menempa kita menjadi orang-orang yang luar biasa, sehingga mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Yaitu apa? Meneladani Kristus. Meneladani karakter Kristus. Keteladanan Kristus harus menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Kalau Yesus bisa mengasihi orang lain, berarti saudara-saudara dan kita pun harus bisa mengasihi orang lain. Amsal 3 ayat 27 katakan, jangan pernah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan pernah kita tutup mata, tutup telinga daripada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau Yesus bisa taat sampai mati, berarti kita pun, saudara-saudara dan kita pun bisa ada dalam ketaatan, kesetiaan dengar-dengaran dalam setiap panggilan-panggilan yang Tuhan Allah percayakan kepada kita. Hanya itu saja yang bisa saudara-saudara dan kita lakukan supaya kita menuju kepada kesempurnaan dalam kekudusan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, bahwa Tuhan Allah tetap memberkati seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Tuhan akan memampukan kami dalam kesempurnaan, sehingga ketika Tuhan Allah mempercayakan kami semua dalam karya-karya kami, kami mampu lakukan itu. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kami, maka kesempurnaan ilahi menjadi bagian kami dalam melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Memberkati kami di hari Dominggu Tuhan yang kudus ini, sehingga di minggu yang baru nanti, dalam karya-karya kami percaya bahwa Tuhan Allah telah mendahului kami. Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi kami, bahkan perkara-perkara yang akan Tuhan Allah izinkan bagi kami. Kami letakkan seluruh keberadaan kehidupan kami, pemirsa Tabura Injil. Semua kami yang terus mendengar kebenaran firman lewat program ini. Tuhan memberkati kami semua. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, terutama kami di atas tanah Papua ini, menyongsong sidang sinode yang akan berlangsung di Waropen. Tuhan memberkati kami semua panitia, semua umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dalam mempersiapkan apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga pesta iman ini akan berlangsung sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Tuhan memberkati kami semua, ibu-ibu janda, anak yatim piatu, bapak duda, orang-orang yang sakit, hilang pengharapan, berputus asa, menderita, berduka, orang-orang yang sementara ini ada dalam
keputusasaan, ada dalam kebimbangan, Tuhan Allah dengan cara-Mu cukupkan semua itu dalam kehidupan mereka. Jauh pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Semua orang-orang asing di atas tanah ini, para narapidana bahkan yang membenci kami sekalipun, kami letakkan mereka hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Pagari bentengi kami, jauhkan kami dari segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, sampai kepada kematian sekalipun. Ikatan curkan dalam nama Yesus. Kuasa tanah, kuasa kegelapan, kuasa penyakit, kuasa pandemi COVID. Kuasa-kuasa yang melayang di udara, roh-roh dunia ini. Taklukkan semua itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab kami tidak akan pernah berhenti percaya. Sampai kami melihat Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami. Sempurnakan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Sempurnakan hari Dominggu Tuhan yang kudus. Sempurnakan seluruh keberadaan kehidupan kami. Lalu ke dalam tangan pengasihan-Mu kami minta ampun. Ampuni salah dosa kami, tahirkanlah kami Tuhan, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kami sebagai manusia akan tetap ada bagi kami. Menjaga, melindungi, memberkati, menyelamatkan semua orang yang punya kami mulai detik hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Jika saudara-saudara merasa terus diberkati, tonton terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.